Uji coba terbaru rudal anti kapal hypersonic YJ-20 menandai satu titik penting dalam evolusi kekuatan laut Cina. Untuk pertama kalinya, publik diperlihatkan secara terbuka tahap akhir pengembangan senjata yang sejak lama diperkirakan akan menjadi tulang punggung kemampuan maritim Cina di kawasan Pasifik Barat. Rekaman tersebut dirilis oleh China Military Group, sebuah akun resmi di bawah pusat media berita Tentara Pembebasan Rakyat Cina, dan menampilkan momen ketika YJ-20 diluncurkan dari kapal perusak tipe 055 dalam apa yang disebut sebagai uji finalisasi. Dalam terminologi industri militer, fase ini merupakan uji besar terakhir sebelum sebuah sistem senjata dinyatakan matang secara desain dan siap memasuki tahap produksi. Fase finalisasi biasanya hanya dilewati oleh sistem yang telah menyelesaikan rangkaian panjang pengujian sebelumnya. Dengan kata lain, kemunculan YJ-20 dalam konteks ini mengirimkan sinyal jelas bahwa rudal tersebut bukan lagi proyek eksperimental, melainkan hampir siap digunakan secara luas oleh Angkatan Laut PLA. Video peluncuran tersebut juga menampilkan secara jelas metode peluncuran dingin dari sistem peluncuran vertikal atau VLS. Dalam metode ini, rudal tidak langsung menyalakan mesin roketnya di dalam tabung, melainkan terlebih dahulu didorong keluar menggunakan tekanan gas. Mesin utama baru menyala setelah rudal berada di atas geladak kapal. Teknik peluncuran dingin ini bukan sekadar pilihan teknis, melainkan solusi penting untuk mengurangi tekanan termal dan mekanis pada sistem VLS, terutama ketika rudal yang diluncurkan berukuran besar dan memiliki profil panas ekstrim seperti senjata hipersonik. Dengan pendekatan ini, kapal perang dapat membawa lebih banyak jenis rudal tanpa harus mengorbankan keselamatan struktur internalnya. Keunggulan ini sangat relevan bagi kapal besar multiperan seperti kapal perusak tipe 055. Meski video tersebut tidak mengungkapkan detail teknis sensitif seperti jangkauan maksimum, kecepatan pasti, atau lokasi pengujian, berbagai sudut kamera memperlihatkan seluruh rangkaian peluncuran secara jelas, mulai dari keluarnya rudal, dari VLS, hingga fase akselerasi awal. Bagi pengamat militer, transparansi visual semacam ini seringkali lebih bermakna dibandingkan data teknis yang sengaja disembunyikan, karena berfungsi sebagai pesan psikologis dan politik kepada pihak lawan bahwa sebuah kemampuan baru telah matang dan siap digunakan. Analis militer Cina menyebutkan bahwa YJ-20 dirancang untuk menyerang target permukaan dengan sudut hampir vertikal pada fase terminal. Konsep ini membuat lintasan serangannya menyerupai rudal balistik, namun dengan perbedaan krusial. Kecepatan hipersonik dapat dipertahankan secara berkelanjutan hingga mendekati sasaran. Kombinasi lintasan menukik tajam dan kecepatan ekstrem ini menciptakan tantangan besar bagi sistem pertahanan udara konvensional. Sebagian besar sistem pertahanan laut modern dioptimalkan untuk menghadapi ancaman yang terbang rendah dan relatif datar, seperti rudal jelajah anti kapal. Ketika ancaman datang dari arah atas dengan sudut curam dan kecepatan hypersonik, waktu untuk mendeteksi, melacak, dan mencegat menjadi sangat sempit. YJ-20 secara resmi diperkenalkan pada parade militer Hari Kemenangan Cina di Beijing pada 3 September 2025, bersamaan dengan rudal anti kapal lain seperti YJ-15, YJ-17, dan YJ-19. Menurut media resmi, sistem ini dapat diluncurkan dari berbagai platform, termasuk kapal permukaan, kapal selam, dan pesawat udara.
Pakar militer Cina menjelaskan bahwa WJ-20 merupakan rudal luncur dorong yang terdiri dari pendorong roket dan kendaraan luncur hipersonik. Kendaraan luncur ini membentuk gelombang kejut selama penerbangan, dan gelombang tersebut bukan sekadar efek samping, melainkan bagian dari desain kendali aerodinamis. Aliran udara yang terkompresi oleh shockwave dimanfaatkan untuk membantu manuver, sehingga udara di sekitar wahana tidak hanya menjadi hambatan yang memanaskan dan memperlambat, tetapi justru menjadi media aktif untuk pengendalian. Dengan pendekatan ini, kemampuan manuver tidak hanya bergantung pada sirip atau aktuator mekanis, tetapi juga pada bagaimana bentuk wahana memanipulasi aliran udara di sekitarnya. Pada fase terminal, sudut serang hampir vertikal memberikan dua keuntungan utama: energi kinetik, tumbukan yang sangat besar, bahkan tanpa hulu ledak, berdaya tinggi, serta keterbatasan bagi sistem pertahanan kapal yang umumnya dirancang melindungi sektor horizontal. Meski tidak ada rincian resmi, analis memperkirakan jangkauan YJ-20 berada di kisaran 1.000 hingga 1.500 km. Dengan jangkauan ini, kapal perusak tipe 055 yang membawa YJ-20 dapat mengancam target bernilai tinggi dari luar sebagian besar jangkauan senjata balasan lawan. Dalam peperangan laut modern, jangkauan seringkali sama pentingnya dengan daya hancur. Uji coba YJ-20 merupakan bagian dari tren lebih luas, di mana Cina secara konsisten memperkenalkan senjata hypersonic angkatan laut untuk memperkuat konsep anti-akses dan penolakan wilayah. Rekaman peluncuran perdana ini dapat dibaca sebagai deklarasi kematangan operasional dan sinyal bahwa Cina siap menjadi pemain utama dalam persaingan kekuatan laut berbasis teknologi canggih.